Apakah gelar juara dunia pupus dari Pecco Bagnaia? Selengkapnya di Republic of Speed Podcast. Kembali lagi bersama kami berdua di Republic of Speed Podcast. Gimana Dam melihat balapan MotoGP Malaysia kemarin? Ya, agak mengecewakan banget sih, bukan agak ya sebenarnya. Ya bagi pendukung Pecco jelas ini jadi pukulan keras ya Dam ya. Ya, betul sekali. Tapi Ya. sebenarnya bukan hanya pendukung Pecco, tetapi pendukung Martin atau pendukung MotoGP secara keseluruhan pun pengennya kan tetap tipis ya, poinnya. Betul. Ya walaupun aku ngedukung Martin juara dunia juga, aku pengennya kemarin seperti kita bahas, pengennya tuh rapet aja gitu loh. Biar tetap makanya. seru dari persaingannya gitu kayak Dam ya. Betul, walaupun masih ada kesempatan untuk Pecco, tapi tipis banget ya. Mungkin aku bisa bilang 80% di Martin, 20% di Pecco buat jadi gelar juara dunia tahun ini ya. Iya betul. Ya karena emang tipis dikit lagi nih Martin bisa juara dunia dan kesempatan untuk Pecco ya seperti kata Adam 20% itu udah tinggal. Ya. Jadi kita langsung aja ya ngelihat hasil balapan sprint deh karena ini Betul, kita kejadiannya. langsung mulai dari sprint deh. Betul. Karena kejadiannya di sprint. Oke, dan inilah hasil balapannya di mana Pecco Bagnaia nggak ada, yang ada adalah Nggak Jorge ada. Martin keluar sebagai juara. Betul, lalu ada Marc Marquez posisi kedua, Bastianini ketiga, Alex Marquez keempat, Quartararo kelima, Morbidelli 6, Brad Binder, Jack Miller dan juga Acosta. 3 KTM ada di 7, 8 dan 9. Iya, betul banget. Ini kemana ini Pecco-nya ini? Aduh. Nah, nggak habis nggak berlama-lama ya kita langsung ngelihat Pecco tersungkur. aku nonton ya. Ini walaupun aku mendukung Martin untuk juara dunia, aku nonton ini kaget Dam. Iya. Apalagi aku nggak sih? Gimana yang penggemar Pecco? Wah, udah. Pengennya Walaupun emang aku- rapet awi. Ya aku bukan penggemar Pecco yang banget gitu ya, Ah. tapi menjagokan Pecco untuk Ya. jadi gelar juara dunia. Tapi ya mana kemarin di track Sepang ini kan kelihatannya agak jauh antara GP24 dan GP23 ya. Betul. Jadi ketika Pecco jatuh, ya nggak ada persaingan untuk posisi satu lagi kan. Iya, betul. Dan Nah, Martin udah tinggal goodbye aja juga. Betul. Di lap ketiga apa lap keempat ya? Lap ketiga ya kalau aku nggak salah ini kejadiannya. Kalau nggak salah ya betul. Lap ketiga nih Pecco dibelokkan ke 9, dia jatuh low side. Banyak sih yang melakukan kesalahan seperti ini, cuma sekrusial itu untuk Pecco sebenarnya ya. Betul, karena ini baru banget balap dan mungkin dia karena feelingnya dia di start itu sudah disusul sama Martin ya, jadi nge-push banget nih supaya ngejar. Tapi Betul, apakah ini worth gitu untuk seorang Pecco gitu? Ya, tapi Gitu. walaupun sebenarnya untuk Pecco posisi kedua itu cukup ya, karena di race kan dia menang. Tapi kita bisa ngomong gini kan setelah kejadian. Ya, Pas balapan sih tetap aja pengennya ngejar Martin di posisi pertama di sprint dan juga di full race kan. betul. Ya, Ya, inilah kejuaraan dunia ya. iya betul. Kita ada sepatah dua patah kata dari Pecco setelah balapan. Ada nih. Coba nih, gimana nih katanya Pecco nih? Nah itu katanya dia membuat kesalahan walaupun sulit diterima, tapi yang pasti dia akan tetap mencoba walaupun mungkin tidak cukup, tetapi akan menjadi pelajaran untuk masa depan. Ya, Untuk kedepannya gitu ya. Kan ya dia bilang see you tomorrow dan tomorrow dia buktikan kalau sebenarnya dia emang kuat gitu ya Adam ya. Betul, kita ada hasil dari full race-nya langsung. Nah, full race-nya ini sebenarnya kalau full race secara kita nonton balapan aja tuh seru banget sih kemarin balapannya ya. Tapi karena kita tahu nih Martin gak bakal ngambil risiko gede juga sih ya. Ya. Kita lihat ada Pecco posisi pertama, Martin posisi 2, Bastianini ketiga, Alex Marquez keempat, Pedro Acosta kelima, Quartararo ke-6, Vinales 7, Alex Rins 8, Bezzecchi 9, Augusto Fernandez 10. Ini yang nggak ada di top 10 ini ada
Marc Marquez, lalu yang bagus tuh sebenarnya ada duo Yamaha juga bagus. Iya, lagi oke Tapi ya kalau kita nonton balapnya sih kemarin secara kita nonton balap aja seru banget sebenarnya sih. Apalagi di awal-awal lap balap ya. pertama. Betul, betul. Tuh susul-susulannya udah kayak nggak ada, udah jatuh terserah udah kayak gitu ya. Iya, walaupun sempat ada red flag di awal-awal ya. Iya, karena insiden yang mengerikan ya sebenarnya itu ya. Betul, insiden yang mengerikan sekali sebenarnya sih. Nah, langsung aja nih kita menunjukkan insiden yang mengerikan sebelum balapan dimulai kembali lah after red flag ya. Betul, ini start pertama ya. Start pertama di tikungan kedua ada insiden yang kalau kita lihat di TV sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan masalahnya apa gitu ya. Kita cuma lihat Binder fairingnya copot, terus ketabrak Quartararo, jatuh. Tapi yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya Miller pertama ada kontaknya sih nggak apa-apa. Dia lalu jatuh karena belokan kedua tuh belok kiri. Dia jadi ada di tengah-tengah racing line kan ya. Itu kepalanya sebenarnya masuk ke celah antara ban sama ini ya, dudukan. Iya, antara ban dan juga tail dari motor belakangan. Ini itu ngelihat posisi posisinya begini. Serem ya. Seru banget sebenarnya sih. Bahkan sampai di red flag dan juga ada ambulans masuk ke sirkuit dan replaynya kan nggak disiarkan lagi kan. Betul. Karena kalau biasanya red flag terus replaynya tidak disiarkan kan itu biasanya pertanda ada buruk sesuatu ya biasanya. Buruk ya, sesuatu yang buruk ya. Dan ini Joan Mir juga ngelindes kakinya Jack Miller sebenarnya nih ya. Ada info sama Joan Mir. Sama Joan Mir dilindes sebenarnya. Itu lebih ngeri lagi, jadi kena kepala, kena kaki. Makanya sempat betul. Mengkhawatirkan kondisi Miller ini. Betul, karena memang nature dari tracknya yang hard braking ke kanan lalu habis itu langsung ke kiri, apalagi lap pertama kan masih pada rapet ya. Aku sih lebih concern ini nih kalau ngeri banget ya saudara ya. Kalau kepala masih oke deh, walaupun kepala itu vital tapi kan gede, ada helmnya gitu ya. Aku ngeri kalau tangannya masuk ke pelek gitu bisa putus sih sebenarnya sih. Ya syukurnya masih di luar ya, nggak kenapa tangan masuk ke gimana ya. Iya betul. Nih sangat beruntung ya, ini kayaknya nyawanya ada 9 Jack Miller nih. Mengerikan ya. Nah tapi untungnya aman dan bisa langsung jalan normal. Walaupun butuh tetap perawatan medis gitu ya. Perawatan medis betul. Tapi seenggaknya kita bisa lihat dia berdiri, bisa jalan, yang tandanya dia sadar dan mungkin tidak fatal. mungkin baik-baik aja gitu, nggak fatal. Mungkin baik-baik aja. Ya kita lihat informasinya, mungkin medical check up apa yang terjadi kan kita nggak tahu ya, karena ya, betul. Yang jelas dia bisa jalan ini sebuah keajaiban. Lihat tiba-tiba jalan itu udah berarti baik-baik aja nih gitu. Karena sebenarnya di awal kita nggak tahu nih tabrakannya gimana, lagi ketutupan banyak motor lain kan. Tapi ketika kita lihat dia udah jalan dulu, baru kita lihat foto-fotonya setelah balap di beberapa artikel. Oh ternyata separah itu ya. Nggak heran kalau sampai red flag sebenarnya kan. Ya akhirnya harus start ulang ya, karena red flag start ulang 19 lap jadi total balapannya. Itu baru pertarungan sesungguhnya dimulai itu. Bener. Antara Pecco dan juga Martin. Nah ini ada keterangan dari Quartararo kalau yang dia ngerasa motornya ngunci, ternyata kunci itu bukan ketabrak motor atau masalah teknis pada motornya, tetapi itu ada kepalanya Jack Miller di situ. Ya. Ngunci karena kepala nyungsep di dalam situ guys. Betul. Ya. Mengerikan ya. Untungnya masih bisa jalan dan masih bisa berdiri lah ya. Ya. Nah kemudian, setelah red flag, race kembali dimulai. Inilah dia pertarungan yang sesungguhnya. Betul. Tapi yang aku sayangkan kenapa pertarungan ini tuh adanya di 2 balapan terakhir gitu. Ya. Kenapa enggak di tengah-tengah musim gitu? Tengah-tengah musim mereka terlalu main aman sih sebenarnya. Ya mungkin kayak gitu ya. Dan Pecco juga
antara Peko dan Martin ya main aman tadi kata Adam bilang. Jadi nggak terlalu ngotot. Nah kali ini kan sudah Peko nothing tulus. Udah dia nggak bisa terlalu santai. Dia harus Betul. nge-push. Ya. Apapun yang terjadi, menang nggak menang, dia harus 100% dulu. Betul. Mungkin aku malah ngira awalnya dia mau ada di depan Martin lalu ngelambat-lambatin Martin gitu ya. Mm-mm. Karena sebenarnya kan itu legal walaupun agak nggak bagus sebenarnya ya. Ya. Tapi kan kalau yang ada di depan itu kan berhak mendikte jalannya balapan sebenarnya. Betul. Tapi memang antara Ducati GP24 ini dan motor lain bahkan Ducati GP23 itu gapnya terlalu jauh ya sebenarnya ya. Jadi udah mereka overtake sampai 13 kali dalam 3 lap itu mereka tetap nggak bisa, yang belakang tetap nggak bisa ngejar. Iya, gila sih Nah, itu ini. pertarungannya. Apakah? Tapi nggak mungkin ya seorang Peko perang mentalnya sampai nunggu Martin ngelakuin kesalahan. Lu kayaknya nggak mungkin juga. Tapi ngotot banget nih antara mereka berdua soalnya. Betul. Mungkin sebenarnya agak mengganggu ritme aja agar pebalap lain mendekat, nggak sampai yang nggak fair gitu ya manuvernya. Cuma memang mereka ada di liga yang berbeda ya kemarin ya. Ya, Ada di dua teratas nih jauh di depan. Akhirnya kita ngelihatnya antara mereka aja sebenarnya. Betul. Seru sih sebenarnya, seru banget. Cuma karena gimana ya? Aku yakin mereka sebenarnya Peko pasti mati-matian, sementara Martin gak mati-matian karena aku tahu dia yang penting main aman udah lebih dari cukup gitu kan sebenarnya. betul. Ya kalau terlalu mati-matian malah takutnya merugikan ya, jatuh malah Betul. kehilangan juara dunia. Ya, yang harus all out di sini adalah Peko sebenarnya. Dan Betul. Peko di balapan ini bagus banget. Cuma secara weekend gimana Sprintnya ya? sprintnya merusak hari ini sebenarnya. Seandainya sprint posisi 2 aja, ini udah bagus sebenarnya untuk Masih biar oke lah, masih bisa mengurangi poin lah seenggaknya ya. Ya, Ini ada ini beberapa udah foto-fotonya. beberapa kali betul mereka side by side. Lalu di sini ada Marc Marquez yang menggunakan GP23 mati-matian ada di belakang Peko dan juga Martin. Tapi ya memang gap antara kedua motor ini di sirkuit ini lebih terlihat karena MotoGP juga kan testingnya di sirkuit ini ya. Ya betul. Jadi setiap motor punya data yang cukup banyak. Jadi motor-motor yang memang secara spesifikasi mungkin agak sedikit tertinggal itu akan terlalu kelihatan di sirkuit ini karena testingnya pun di sirkuit yang sama kan sebenarnya. Dan motor lain tuh tertinggal semua ya, yang nggak tertinggal cuma Ducati aja, Ducatinya Peko dan Martin khususnya. Ya, itu sama kayak kita lihat di Emilia Romagna di Misano. Ducati yang depan-depan itu jauh banget sama motor lain karena testing pun juga ada di Misano dan juga Sepang kan. Jadi di dua sirkuit itu mereka punya banyak data yang membuat mereka unggul jauh dibanding motor yang belum kompetitif gitu. Nah, ini perihal tadi masih di antara Martin dan juga Peko yang seperti Adam tadi singgung nih. Ada 13 kali. 13 kali susul-susulan dalam 3 lap pertama. Ya, itu luar biasa sih sebenarnya. Betul. Secara balapannya, kalau kita nonton balapannya aja tanpa melihat konteks perebutan gelar juara dunia itu seru banget sebenarnya. Seru banget. Ya, tapi karena udah ngelihat kejuaraan dunianya, ya udah kayak menang tapi hambar sebenarnya. Kalau menurutku menang tapi hambar karena kejadian sprint itu merusak betul. Tapi memang Ducati GP24 nih jauh banget. Sebenarnya 13 kali susul-susulan itu kan harusnya kehilangan waktu minimal tiap overtake kehilangan 0,2 0,3 detik aja. Berarti mereka harusnya kehilangan sekitar 4 detik atau 3 sampai 4 detik kan. Betul. Terhadap motor belakang, tapi motor belakang pun nggak ngejar. Memang ya seperti yang saya bilang tadi ya sebenarnya GP24 ini. Ya. Dan ngejar pun kayaknya ngos-ngosan ya Marc Marquez di belakang sebenarnya. Betul. Push banget. Kalau pembalap lain mungkin jauh banget ketinggalan kecuali Marc Marquez, makanya sampai tadi nyungsep tuh. Karena berusaha ngejar banget. Itu jadi tontonan menarik buat Marc Marquez ya, battle antara Peko dan juga Martin.
Marquez ada di kursi VIP tontonan mereka ya sebenarnya. VVIP itu udah nggak ada yang punya view kayak Marquez. Betul. Nah, tapi terlepas daripada jatuhnya Pecco, battle ini, Pecco juga meraih rekor pribadinya nih. Rekor pribadi menyamakan Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Stoner, Marquez, yaitu 10 kemenangan dalam satu musim. 10 kemenangan nih full race ya. Ya. Full race. Karena kan zaman-zaman Marquez tahun 2019 ke bawah kan belum ada sprint. Ya. Nah, jadi ini rekor untuk full race. Yang agak aneh kalau dia nggak jadi juara dunia sebenarnya. Iya, ini ya gimana ya, anomali balapan MotoGP atau balapan lainnya ya. Dia Betul. juara banyak, tapi dia nggak bisa juara dunia. Itu betul. Tapi ini juga menandakan bahwa konsistensi itu penting banget sebenarnya. Iya, betul. Walaupun Pecco menang 10 kali balapan tuh kita lihat ada beberapa sirkuit di mana dia menang sampai 10 kali. Tapi konsistensi tidak hanya di full race tapi juga di sprint atau mungkin di kualifikasi juga itu sangat penting karena buktinya sekarang hampir tidak ada gunanya ya menang 10 kali ya. Selain untuk rekor pribadi aja sebenarnya. Iya, karena balapan lain sprint juga menunjang banget nih sekarang ini di era MotoGP modern. Betul. Tapi kalau kita lihat di situ ada dia menang di Spanyol tuh 2 kali ya, ada di Jerez dan juga Catalunya. Itu menarik karena nanti di akhir kita bahas nih. Betul. Nah, berarti dengan selesainya GP Malaysia ini Riders Championship ini kembali menjauh sebenarnya ya. Sempat 29 tapi karena Pecco menang jadi 24. Ya, 24. Minus 10 poin berarti ya. Kalau nggak salah minus dari 14 atau dari 17 sebelumnya. Oh, tadi 17 berarti ya? Jadi beda bertambah 7 poin selisihnya 7 poin ya. Dari ingat-ingat 14 poin dari 17. Selisihnya bertambah 7 poin menjadi 24 poin. Lalu di belakang ada Marquez, Bastianini ini juga battle-nya masih seru sebenarnya. Ya, dan mereka hanya beda 1 poin. Marquez saat setelah jatuh dia masih balap lagi ya dan masih naik beberapa posisi dan pada akhirnya bisa naik lagi ke posisi 3 klasemen. Awalnya udah turun banget. Tadinya sempat poinnya ada di belakang Bastianini kan, tapi karena dia masih bisa finish ke 12 ya. Kalau aku nggak salah itu dia akhirnya bisa mengamankan selisih poinnya masih di depan Bastianini beda 1 poin. Ya. Di bawah ada Acosta yang kemarin top 5 bagus banget. Karena Brad Binder dan Miller kan dua-duanya crash. Brad Binder walaupun sempat melanjutkan tapi kerusakan pada motornya dan itu lebih terlalu parah jadi dia tidak melanjutkan. Lalu di posisi 7 ada Vinales, di Gian Antonio, Morbidelli dan juga Alex Marquez melengkapi top 10 klasemen sementara. Iya. Nah, selanjutnya apalagi pembahasan kita? Pembahasan selanjutnya itu kita menuju final round ya. Final round nih sebelumnya Valencia, tetapi karena ada banjir bandang yang bencananya gede banget kalau kita lihat di berita-berita Spanyol atau berita di Eropa gitu ya. Betul. Para pembalap pun nggak mau ada balap di situ karena merasa empati ya kan. Iya. Tetapi Spanyol sudah punya kontrak menjadi balapan terakhir pada musim ini, sehingga harus diganti walaupun tidak di Valencia tapi diganti track lain di Spanyol juga. Kemarin kita sempat ada perbincangan di luar podcast ini, gimana nih kira-kira nih, apakah Aragon, apakah Catalunya atau Jerez. Akhirnya yang dipilih adalah Catalunya. Ya. Nah ini dia. Season finale. Betul. Barcelona November 12 sampai 17 nih. 15 sampai 17. 15 sampai 17. Betul. Aku udah ngira bakal Catalunya sih sebenarnya. Ya. Karena secara atmosfer dan venue-nya kayaknya lebih wah gitu daripada Jerez dan juga Aragon buat jadi. Iya.
buat jadi final round. Kalau Aragon aku ngerasa nggak mungkin juga sih, kurang. Pilihannya antara Jerez atau Catalunya yang paling ini. Catalunya betul. Walaupun Jerez sebenarnya punya pengalaman menjadi balapan terakhir ya di World Superbike. Ya betul banget ya. World Superbike dia final juga tuh. Final roundnya di Jerez. Tapi penggantinya Valencia adalah Catalunya, sirkuit Catalunya. Yang tadi aku sempat bahas, Pecco sempat menang di sini. Ya, tetapi pada saat yang sama waktu Pecco menang di sini, dia juga jatuh di sprint juga kayak kemarin. Di final lap-nya bukan ya? Di final lap betul. Nah, ini ya, ini menjadi PR nih. Ya. Jorge Martin, bagaimanapun posisinya kalau dia menang sprint, dia pasti juara dunia nih. Betul. Jadi gimana nih? Berarti Pecco sendiri nggak boleh ngelakuin kesalahan sedikit pun kalau misalnya pengen ngebawa ini sampai di race utama nih, Dam. Betul. Kalau di sprintnya nanti di Catalunya, kalau Martin finish depan Pecco saat sprint itu udah otomatis Martin juara dunia. Jadi aku nggak tahu ya gimana kalau aku jadi Pecco ya. Pokoknya harus menang. Tetapi menang pun belum cukup gitu. Emang perang yang lain yang harus dilakukan kayaknya. Tapi betul. Tapi statement dari Pecco sendiri mengatakan dia adalah atlet yang menjaga sportivitas, nggak mungkin begitu. Jadi ya kita lihat ya kalau mau menang ya harus begitu kayaknya sih tapi. Kayak yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya, adalah ya. Ada. Tapi sebenarnya yang bagus buat Pecco di Catalunya adalah di Catalunya tidak hanya Ducati GP24 yang punya nggak kayak Sepang kemarin ya, karena di Catalunya itu ada Aprilia itu sebenarnya cukup bagus. Lalu GP23 pun nggak terlalu ketinggalan. Lalu mungkin Acosta mungkin bisa kali ya. Pengennya sih Acosta menang lah ya, seenggaknya di debut rookie-nya ini. Atau mungkin sebelumnya kita lihat di Catalunya yang pertengahan musim, kita sempat lihat Aprilia dengan Raul Fernandez itu sempat leading waktu di sprint race. Itu sebenarnya juga menarik tuh. Apakah ya minimal mengacaukan barisan depan gitu ya. Betul. Aku sih berharap sebenarnya antara mungkin Acosta atau Aprilia di tangan Vinales atau Espargaro. Vinales lah ya kayaknya lebih konsisten akhir-akhir ini. Atau mungkin GP23 yang lain, mungkin Bezzecchi atau Marc Marquez. Karena kalau GP24 paling depan kabur sendiri, ya kita udah tahu Martin pasti yang jadi juara dunia ya sebenarnya ya. Betul. Cukup menarik sih nanti kita lihat. Tapi yang beda juga sama Catalunya sebelumnya adalah waktu itu kan di pertengahan tahun, sementara sekarang di akhir musim yang udah bulan November, bisa jadi ada perubahan cuaca yang cukup signifikan sebenarnya. Oh, apa ada kemungkinan hujan? Aku sih berharap begitu. Biar makin seru ya. Betul. Ya kita. Tapi ya. Kita lihat nih. Kalau gitu karena kita udah bahas Catalunya sebagai penghujung musim tahun 2024 ini, ya, dan menjadi venue perebutan gelar juara dunia juga. Udah saatnya prediksi mungkin ya. Betul. Kalau prediksi, ini prediksi menang atau prediksi juara dunia nih? Kalau prediksi juara dunia mah udah inilah ya. Kalau menang aja lah, tetap menang aja. Prediksi menang aja lah ya. Om Aldi dulu deh. Oke, kalau dari aku karena biar seru, Pecco harus, full race. Oke. Pecco nomor 1. Kemudian Enea Bastianini. Udah sama lagi. Yang terakhir mungkin beda. Apa nih? Aku mau nyebut Marc Marquez tadinya ya, tapi pengennya Pedro Acosta ya. Sama lagi. Marc Marquez lah. Ya udah kalau gitu aku Pecco pertama, kedua Marc Marquez, ya.
ketiga Acosta. Oke, berarti Semoga N-nya ya, hilang semoga. nih, Marquez Acosta. Ya, kita lihat ya bagaimana. Nah, teman-teman kalau punya prediksi juga boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya punya prediksi tentang siapa juara dunia juga boleh tulis. Walaupun kayaknya sudah 80% ya sebenarnya. Udah berat ke Martin nih sebenarnya karena poinnya terlalu jauh lah. Terlalu jauh di balapan yang tersisa hanya satu sprint dan satu full race ini. Betul. Oke, kalau gitu kira-kira ada lagi nggak Dam yang dibahas mengenai MotoGP yang tersisa satu balapan final ini? Enggak sih, aku cuma titip pesan nama MotoGP aja sebenarnya. Semoga balapan terakhirnya nih entah apapun yang terjadi, semoga tetap seru sampai full race ya. Oke, ini harapan kita semua ya, tetap Harapan seru kita nih. semua. Jangan selesai di sprint aja. Semoga jangan. Semoga selesai di hari Minggu ya. Ya, selesainya di hari Minggu biar lebih epic ya. Itu biar lebih mantep lah selalu hari Minggu selesainya. Betul. Oke, kalau begitu teman-teman thank you banget nih yang sudah nonton dan pantengin Republic of Speed Podcast selama 6 bulan ini. Mungkin kita enggak 6 bulan juga ya, 5 bulan, beberapa bulan inilah kita aktif ya. Ya. Nih kita sudah ada di ujung dari podcast untuk MotoGP. Yang jelas thank you banget nih buat sponsor kita, ada Robas App, ada PHD dan juga ada partner kita. Partner kita ada Speedway Sim Racing Lounge dan juga Sim Station. Lalu untuk kalian yang punya pertanyaan mengenai balapan, entah itu MotoGP, F1 atau Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau kita bahas di podcast selanjutnya. Iya betul, yang jelas teman-teman jangan lupa subscribe, like, share dan komen podcast ini. Jangan lupa nonton lagi nih Republic of Speed Podcast di next episode bersama kita berdua. Kalau begitu hari ini kami berdua undur diri dan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye. Bye-bye.